Di dalam poin teori kita akan mengenal berbagai macam aliran, dan di sini di dalam PPBI dan di buku itu ada terbagi 3 aliran. Yang satu aliran naturalis. Dan di dalam naturalis ada beberapa gaya yang satu gaya tegap adalah batang yang lurus, dan yang kedua adalah tegap berliku. Pohon tegap berliku yaitu batangnya lurus dan ada seperti zigzag. Nah, itu yang disebut pohon dengan gaya tegap berliku. Dan yang ketiga miring. Gaya miring adalah pohon yang bentuknya miring, yang bengkok. Kalau kita gambarkan seperti ini pohonnya. Nah, ini untuk pohon gaya miring. Terus yang keempat, pohon rebah atau setengah menggantung tuh rebahan. Rebah atau roboh sama aja, yang tadi. Bisa juga sama aja. Pohon rebah, roboh. roboh, Ya. kayak roboh. Kira-kira. Kalau dalam bahasa yang lain semi cascade lah. Ya. Eta gambar eta dihanap teh eta roboh lain. Nah, iya. Tah dihanap teh. Nah, seperti pohon yang ini. Nah, seperti ini pohonnya. Bisa dikatakan pohon rebah. Rebahan lain. Dan yang kelima, gantung. Ini tam dari HS tam. Kira. Kan hese teh bari ada, yang bari Gantung atau yang kita sebut gaya air terjun atau gaya cascade. hese bari ada. Di dalam naturalis, nah kita langsung nyambung aja ya ke apa yang kita atau juri buat yang dinilai sama juri. Yang ditilai sama juri apa sih? Yang pertama dari akar. Nah, akarnya harus menyebar ke segala arah dan terkesan kokoh dan tidak tumpang tindih. Dalam artian menyebar ke segala arah, kita jangan terlalu fokus pada akar yang banyak. Mungkin banyak lebih bagus, tapi dalam ini cukup ada 4 akar yang menunjang, itu juga sudah cukup. Asal yang kita titik beratkan di sini terkesan kokohnya. Maksudnya terkesan kokoh yaitu akar yang menunjang kepada
gaya tersebut. Nah, yang selanjutnya ke batang. Ini gaya naturalis inliner ya ke sini. Kita balik lagi ke sini. Gayanya gaya tegak, apa gaya tegak berliku, apa gaya miring, rebah, atau gaya menggantung. Nah, pun berkaitan, saling berkaitan antara akar dan apa batang yang kita sesuaikan dengan gayanya. Kalau di dalam gaya menggantung kita dikenal dengan ada akar cengkeraman dan akar yang penopang. Dan selanjutnya untuk cabang, cabang arah-arahnya, arah tata letak, di dalam aliran naturalis juga ada dua, tapi untuk akar dan batang itu sama aja. Tapi untuk di percabangan, untuk aliran ini untuk aliran naturalis yang modern ini. Naturalis modern atau naturalis yang sekarang. Beda lagi untuk naturalis dogmatis. Untuk yang dogmatis itu ada arah, ada aturan arah, dan aturan jarak. Nah, untuk dalam aturan arah biasanya untuk tangan pertama biasanya dalam naturalis dogmatis sebelah kanan, kanan, kiri, belakang, terus sampai ke atas. Dan untuk jaraknya ada jarak tertentu yang kita harus ikuti gitu kan. Dan selanjutnya untuk perantingan, ini tertata rapi dan tidak tumpang tindih. Bersilangan. Nah, untuk perantingan kita disesuaikan dengan cabang, tapi untuk perantingan biasanya kita jangan sejajar. Kalau kita perantingannya sejajar, nanti daun-daunnya terkesan jadi ceper. Nah, untuk perantingan diusahakan ada naik turunnya. Nanti akan terlihat, akan timbul dimensi-dimensinya. Beda lagi kalau kita ditatanya sejajar. Nah, untuk tata sejajar kita harus tahu dulu nanti anak-anak rantingnya, cucu rantingnya nanti akan saling bertabrakan.
tidak ada ruang-ruang untuk dia keluar. Dan selanjutnya untuk mahkota biasanya berbentuk segitiga sama sisi atau tidak sama sisi. Nah, seperti pohon yang seperti ini nih. Di dalam garis ini mahkotanya berbentuk segitiga. Ini segitiganya segitiga sama sisi. Nah, mungkin sampai sini paham ya? Pak, ada pertanyaan dulu nih sebelum ini. Kita lanjut. Bayar untuk semua site, all site, atau memang hanya untuk misalkan untuk small atau untuk L gitu kan? Sedangkan kan Ya. kalau melihat dari tata akar atau batang, cabang, ranting, apalagi yang untuk pame dan sito gitu kan, apakah nantinya penilaiannya masuk ke sini atau emang ada lagi kriteria penilaian gitu? Tapi kita, iya, kita sama disamain. Nanti untuk mame atau sito, small, medium, lar. Nah ini pokoknya ini kita harus ada mencukupi semua. Nah itu yang para juri ditilai. Bukan berarti badak cabangnya jadi loba, mungkin bisa ku cabangnya badaknya bisa ku cabangnya lebih loba gitu. Ya. Situ terbatas. Tapi aku ngacuna makan aturan itu. Proporsional antara badan dengan batang atau tangan gitu ya Kang ya? Ya. Biasanya kan badan besar tapi tangan sok anu sesuai lah jeung awak gitu Ya. kan. Apakah badan bakal kurangan karena penilaian? Nanti kita jelaskan ya. Nanti ada di situ di dalam prom penilaian itu ada istilahnya namanya keseimbangan. Untuk ukuran balance-nya Untuk ukuran belannya nanti kita bahas. Ini cuma pokok-pokok poinnya aja. Garis gede nah.